Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil amin. وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر يا ربي تمم بخير. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوة الأرواح وغذائها وعلى آله وأصحابه بعدد كل معلوم لك أما بعد. Kita memuji Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dengan izin Allah kita bisa duduk di majlis dan di tempat yang mulia ini. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan dengan kita duduk di majlis ini asbab Allah ampuni dosa kita, Allah terima amal ibadah kita, dan Allah jauhkan kita dari bala dan wabak. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam ke Nabi yang agung, Nabi yang mulia, Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita kitab Muwatta Imam Malik rahimahullahu taala, ma jaa fi atmati was-subhi. Hadis berkaitan dengan bab tentang salat Isya dan salat subuh. Ini hadis di bab pembahasan yang baru tentang salat Isya dan salat subuh. Apa rahasia-rahasia di dalam salat Isya dan salat subuh. Hadis terakhir kemarin tentang salat berjamaah. Selesai pembahasan salat berjamaah, masuk ke tentang salat Isya dan subuh. Qala bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Malik an Abdurrahman ibni Harmalah al-Aslami an Sa'id ibn al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainana wa bainal munafiqina shuhud al-isya'i was-subhi la yastati'unahuma aw nahwa hadha aw nahwi hadha. Telah menceritakan hadatsana Imam Malik dari Abdurrahman ibni Harmalah al-Aslami an Sa'id ibn al-Musayyab anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainana wa bainal munafiqin syuhud. Di antara kita dan di antara munafik. Jadi Nabi mengatakan antara kita dan antara munafik. Berarti dari sini sudah berbeda kita dengan munafik. Munafik di sini munafik, ada munafik pada agama, ada munafik selain daripada agama. Ciri-ciri munafik sudah Nabi gambarkan. Ayatul munafik salasah. Idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Berbicara dusta, dipercaya khianat, diberi amanah khianat, dipercaya munafik. Idza haddasa kadzaba, apabila berbicara dusta. Wa iza wa'ada akhlafa, ketika berjanji diingkari janjinya. Wa idza tumina khana, ketika diberi kepercayaan khana, dia khianati. Nah, itu tanda munafik. Nah, ada lagi di sini tanda munafik. Bainana wa bainal munafik. Jadi tak bisa dicampurkan antara kita dengan munafik. Seperti ibarat air dengan minyak, tak bisa dicampur, tetap terpisah dia. Nah, makanya Nabi SAW betul-betul marah kepada orang-orang munafik. Bahkan ancaman Allah dalam Al-Quran tentang munafik juga parah.
Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu letak di bawah kerak api neraka. Jadi munafik di sini munafik dalam agama, bukan munafik partai politik. Ini beda kan ini. Hari ini orang kita agak terlampau luas munafiknya. Mana yang tidak sepilihan dengan dia, dianggapnya munafik. Nah, gubernur A, gubernur B, kita ke gubernur A, dikiranya kita munafik. Nah, karena tidak ke gubernur mereka. Nah, ini terlampau luas, paham enggak? Munafik di situ adalah munafik fiddin, munafik dalam agama. Makanya Nabi ketika turun ayat, Nabi ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan Nabi akan mensalati salah seorang munafik. Siapa dia? Di antaranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Munafik akan disalatkan, salat jenazah, kemudian ditegur. Maka dari situlah jelas hukum fikih mengatakan bahawa munafik tak boleh disalatkan akan jenazahnya. Jadi yang mensalatkan siapa? Terserah, nak keluarganya kah, nak siapa, salatkanlah. Pertama si murtad jelas tak boleh disalatkannya. Kedua si murtad, kemudian si munafik. Satu lagi orang yang yang tiga meninggal dalam keadaan bunuh diri. Nah, itu jenazahnya tak perlu disalatkan. Jadi yang mensalatkan siapa? Silakan keluarganya. Kalau si murtad jelas hukumnya. Dia ada yang samar-samar. Ramadan dia Islam, di luar Ramadan dia balik kafir. Ketika Ramadan dia datang ke masjid, tujuannya banyak dapat zakat fitrah. Keluar Ramadan, dia balik ke gereja balik. Ini ada nih di masyarakat kita. Ada di masyarakat kita. Nah, yang seperti ini mati ni tak perlu kita mensalati. Dua, orang meninggal bunuh diri. Orang meninggal bunuh diri, syariat jelas mengatakan tak mesti untuk kita salatkan. Ingin juga salatkan, biarlah family keluarganya saja mensalatkan. Nah, yang ketiga, munafik. Tapi munafik ini catat, munafik dalam agama. Bukan munafik partai politik. Bukan munafik di sini ini munafik yang dihitung kepada berbeda pilihan, tak. Munafik dalam agama. Siapa munafik dalam agama? Dia nak merusak agama. Dia memata-matai syariat, dia memata-matai muslim. Kalau muslim salat, muslim begini, dan dia diupah dan dibiayai oleh orang munafik. Ada orang itu, ada. Kenapa tidak? Yang membunuh Sayyidina Ali siapa? Abdurrahman bin Muljam al-Muradi, munafik. Penampilannya, dengan salatnya, dengan baca Qur'annya, tidak ada sedikit pun tanda dia munafik. Tapi ternyata dia membunuh Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah. Yang namanya Abdurrahman bin Muljam. Maka itu kita dianjurkan berdoa oleh Rasulullah SAW. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, bersihkan hati kami dari munafik. Jangan sampai kita menjadi seorang yang munafik. Allahumma tahhir qalbi minan. Allahumma inna na'udzu. Doa Nabi SAW di antaranya mengajarkan kepada kita agar Allah sucikan diri kita daripada munafik. Bahkan Nabi katakan apa? Siapa yang salat berjamaah selama 40 hari, maka Allah hilangkan sifat munafik daripada dirinya. Nanti memang ada. Orang tu salat tapi dia munafik, ada. Dia baca Quran tapi dia munafik, ada. Nah, itu dia. Auzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sifat munafik. Ingat kita Nabi membisikkan kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Kata Rasulullah, Nabi panggil Huzaifah ibn al-Yaman. Ini rahasia kata Rasulullah. Baini wa bainak. Cukup antara aku dan engkau saja yang tahu kata Nabi. Ya. Siapa yang bagaimana ya Rasulullah? Kata Nabi, sebulan. Dihafal oleh Huzaifah ibn al-Yaman. Dipegang teguh. Jadi Huzaifah ibn al-Yaman ini menyimpan betul rahasia Nabi SAW. Khalifahlah Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Umar panggil. Kata Umar, Huzaifah, tolong sampaikan kepadaku siapa saja yang disebutkan oleh Rasulullah kepada engkau. Karena Umar khawatir, jangan-jangan dirinya termasuk di antara orang yang dibisik Rasulullah kepada Huzaifah. Disimpan oleh Huzaifah ibn al-Yaman. Sampai Huzaifah ibn al-Yaman meninggal dunia, tak bocor sedikit pun siapa-siapa saja orang yang dibisikkan oleh Rasulullah
kepada Huzaifah ibn al-Yaman untuk berhati-hati kepadanya. Cuma Sayyidina Umar ibn al-Khattab menjadi patokan untuk solat jenazah. Dia ikut solat jenazah atau tidak, ya, dilihat kepada Huzaifah ibn al-Yaman. Jadi kalau Huzaifah ibn al-Yaman ikut mensolati jenazah itu, Umar ibn al-Khattab ikut mensolati jenazah itu. Tapi kalau Huzaifah ibn al-Yaman tidak ikut mensolati jenazah itu, maka Umar ibn al-Khattab pun tidak akan mengikuti salat jenazah itu. Jadi itu saja tanda. Kalau ikut Huzaifah, berarti ini aman. Kalau Huzaifah ibn al-Yaman tak ikut salat jenazah ini berarti termasuk salah satu orang yang dibisikkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu dia. Ini sama Nabi, kita jangan pandai-pandai pula kita Huzaifah kita. Jangan pandai. Si anu tu, aku ni Huzaifah ibn al-Yaman, aku punya daftar-daftar juga orang-orang munafik ini. Jadi jangan kita menunjuk orang munafik, rupanya awak parah pula lagi munafik. Nauzubillah. Ya, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya, maka bainana wa bainal munafiqin. Ini tanda di antara seorang munafik itu. Apa dia? Perbedaannya asyuhudul isya'i was-subhi. Berat, tidak mampu. Atau perbedaan di antara kita dan di antara munafik adalah ketika di salat Isya dan salat subuh. Salat Isya dan salat subuh, kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ada apa? La yastati'unahuma, bahwa sesungguhnya tak mampu mereka munafik melakukan agan salat keduanya. Maksud di sini adalah la yahdur munafiqi hataini salataini. Tidak hadir orang munafik ni dua salat itu. Salat subuh dengan salat Isya. Dalam riwayat lain, ma yashhaduhumal munafiq. Subuh, Isya. Itu tak mampu si munafik untuk mendatanginya. Ini salah satu tanda. Nabi menyampaikan ini kepada para sahabat agar para sahabat lebih berhati-hati. Ketika subuh tengok kawan. Ketika Isya tengok kawan. Bagi si munafik berat untuk melaksanakan. Ini juga pelajaran bagi kita. Sebelum kita menunjuk orang lain itu munafik atau tidak, ini pelajaran bagi kita. Ketika kita malas untuk salat subuh, malas untuk salat Isya, maka kita termasuk bagian daripada orang yang ada di dalam hati kita penyakit munafik. Jadi sebelum kita menunjuk, mengkoreksi orang lain, koreksi dulu kita. Malas nak datang ke masjid solat subuh. Malas nak datang ke masjid untuk solat Isya. Kalau malas, berarti tanda ada goresan munafik itu di dalam hati kita. Begitu dia. Ya, ini di sini disebutkan solatnya, tidak disebutkan jamaahnya. Tapi ada dalam riwayat yang lain disebutkan dengan jamaahnya. Riwayat Shaddad bin Aus. Itu memang salat Isya. Jadi disebutkan man ahabba ayaj'alallahu minal ladzi yadfa'u bi. Disebutkan di sana adalah salatul Isya wa salatis subhi fi jama'atin. Secara berjamaah. Jadi kalau salat subuh saja tapi sendirian ternyata masih belum. Salat Isya saja tapi sendirian masih belum. Kalau ingin terselamatkan daripada munafik, ingin terselamatkan daripada sifat nifak, salat subuh, salat Isya lakukan berjamaah. Nah, ketika malas datang salat subuh berjamaah, ketika malas kita datang salat Isya berjamaah, berarti ada goresan penyakit munafik di dalam hati kita. Wa'iyauzubillah. Nah, itu dia. Kan banyak tanda-tanda munafik itu di dalam hadis itu kan banyak. Di antaranya orang yang berat salat subuh dan Isya, berarti tanda ada penyakit munafik di dalam dirinya. Kemudian apa lagi? Tanda munafik itu orang yang malas dengan membaca Qur'annya, berarti tanda ada munafik dalam dirinya. Apalagi dalam hadis, orang yang meminum zam-zam, dia meminum zam-zam tapi sedikit saja sudah terasa mual, batnil mumtila, rasa mual perutnya. Baru saja minum zam-zam, seteguk dua teguk rasa mual di perutnya, nak muntah. Itu tanda, kata Rasulullah, juga tanda ada sifat munafik di dalam diri kita. Jadi untuk mentes kita ni ada munafik di dalam hati kita atau tidaknya, coba aja minum zam-zam. Seteguk, dua teguk, dah rasa mual, rasa gelisah, tak enak. Berarti tanda ada munafik di dalam
batin kita. Begitu kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Batinul mumtila kan. Ya, gitu. Ya, cuma tak pula bisa kita langsung menyabit ke orang. Karena jemaah ni kan ada ni. Jemaah haji, jemaah umrah. Diminum zam-zam. Langsung tak lomak badannya. Langsung apa perut. Langsung nak lomak perut kalau minum zam-zam tu dia. Jadi kadang payah pula kita nak menjawab. Apa munafik ke paknya? Cik menyebut itu aja gitu kan. Apa ke munafik ni pak ni? Pak tengok ke pula hadis ni. Jadi kalau bapa ibu minum zam-zam, ada terasa tak enak di perut, diam aja lah. Kita aja yang mengetahui. Berarti dan kau sedang ada. Begitu. Tak usah cerita ke orang. Kalau cerita ke orang tu sama menyebut munafik dan rupanya. Dia nak perlu dah. Nah, itu dia. Waqala, jadi bainama wa bainal munafiqin syudul isya'i was-subhi wa la yastati'unahuma aw binahwi dhalik. Jadi memang orang-orang munafik berat dia datang ke masjid di waktu isya. Berat datang ke masjid di waktu subuh. Nah gitu. Jadi tandanya ada goresan munafik di dalam batin kita, di dalam hati kita ni, tengok saja ketika solat subuh berjamaah dan isya. Mampu kita bangun subuh datang ke masjid, mampu kita di waktu isya datang ke masjid, berarti terselamatkan kita daripada sifat munafik. Dalam satu riwayat hadis, man ahabba ay yaj'alahu Allahu minal ladzi yadfa'u Allahu bihimul 'adzab an ahlil ard falyuhafidhu 'an salati isya was salati subhi fi jamaah. Nah, apa kata Syaddad ibni Aus? Ya, siapa yang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa menjadikan Allah akan orang-orang itu terangkat daripada azab. Allah angkat azab daripada penduduk bumi, maka falyuhafiz, maka peliharalah dua salat, salat isya dan salat subuh fi jama'atin secara berjamaah. Jadi kalau ingin kita Allah angkatkan azab dari sebuah kampung, sebuah daerah, nah maka solat isya dan solat subuh berjamaah. Nah begitu ni. Kalau orang faham tentang keutamaan solat subuh dan solat isya, apa kata Nabi SAW? La atau walau kana habwan, kan begitu ni. Dia akan mendatangi dua solat itu walaupun dalam keadaan merangkak. Walaupun merangkak, dia akan datang di dua waktu salat itu. Nah, jadi kalau ingin Allah angkatkan azab daripada penduduk bumi itu, maka hendaklah dia jaga salat subuh, salat isya dengan berjamaah. Ini. Memang yang paling sedikit jumlah bilangannya itu jamaah itu subuh dan isya itu. Karena subuh orang masih tidur. Isya orang baru sampai di rumah kadang. Kadang ada yang dari maghrib sampai rumah, tapi isya berat datang ke masjid. Qala, hadis berikutnya, haddatsana Malik. Haddatsana Malik an summa bidhammin sin muhmalah wa fathil mim. Sumay Maula Abi Bakrin an Abi Salih As-Samman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yamshi bi tariqin idh wajada ghalsan. Dari Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, di antara kita ada orang laki-laki yang berjalan dia di jalan. Idh wajadal ghussan, kemudian ia memperdapat ranting yang berduri yang mengganggu, yang melintang di jalan. Kemudian ia buang dan ia ambil duri itu dan ia buang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala fasyakarallahu lahu, bersyukur Allah untuknya, maka Allah pun mengampuni dosanya. Ini satu. Kita lewat, ada duri, kita ambil, kita buang. Ternyata itu saja penyebabnya Allah mengampuni dosa kita.
dengan pakunya, dengan durinya, segala yang menghalang. Memang di hadis disebut wajadal ghassan. Ghassan ini ranting yang ada durinya. Tapi bukan berarti mesti harus ranting yang ada duri baru kita buang. Kalau ranting biasa saja kita biarkan saja. Tidak, jangan. Tetap kita buang. Pokoknya segala sesuatu yang menghalang jalan, yang memberi mudarat kepada orang yang lalu di tempat itu termasuk wajadal ghassan. Mungkin dengan pakunya, mungkin dengan kawatnya, mungkin dengan durinya. Nah, buang itu termasuk wajadal ghassan. Jangan kita kaku kan di dalam mengkaji hadis. Kalau kaku dia menurut teks saja, nah kita nanti selain daripada ranting duri, tidak kita buang, yang kita biarkan saja, itu tak boleh. Pokoknya apa yang menghalangi orang lewat, buang. Allah mengampuni dosa kita. Waqala, kemudian dikatakan oleh Nabi, kata Rasulullah, asyuhada'u khamsah. Syuhada, orang yang dihitung mati syahid itu 5, kata baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ini orang yang meninggal dalam keadaan syahid. Ini beda-beda riwayat hadis. Di sini 5, dalam riwayat hadis lagi ada 4, dalam riwayat hadis lagi ada 6. Di dalam Muwatta' ini disebut 5. 6 hitungannya masuk yang tadi. Pertama, al-mutawun. Muta'un, orang yang mati kena ta'un. Ada penyakit yang berbahaya, nama penyakit itu penyakit ta'un. Ta'un ini termasuk daripada azab. Ta'un. Dulu di dalam hadis Sahih Bukhari juga ada, ya, di zaman Bani Israel dulu itu sering terjadinya ta'un, kata Nabi kita. Sering terjadi ta'un. Apabila kamu berada di tempat ta'un, di negeri yang ada ta'un, maka jangan kamu cepat-cepat keluar dari tempat itu, kata Rasulullah. Dan jangan, kalau kamu belum masuk ke dalamnya, jangan kamu datang ke dalam kampung itu. Saking bahayanya penyakit ta'un itu. Namanya ta'un. Nah, orang yang mati kena ta'un itu dihitung kepada syuhada. Syuhada, orang yang mati syahid. Nah, kenapa kok bisa mereka mati dalam keadaan syahid? Padahal mereka tadi kena ta'un, itu kan bagian daripada azab. Ya, mereka dihitung syahid, mereka terkena ta'un, tapi bukan mereka pelaku maksiat itu. Kan maksiat itu, bala itu, musibah itu Allah turunkan bukan kepada pelaku maksiat itu saja. Wala tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Ingat kata Allah dalam Al-Quran, musibah, bala, azab itu Allah turunkan bukan kepada pelaku maksiat itu saja, tapi kepada orang yang berada di sekitar tempat maksiat. Orang baik tapi berada di kampung maksiat kena juga azabnya. Bahaya. Maka jangan kita anggap enteng, kita salat, kita duduk di majlis ilmu, kita rajin salat berjamaah, tapi keliling kita orang dengan maksiatnya. Bukan berarti Allah nanti selamatkan kita. Bisa jadi dengan Allah menurunkan azab kepada mereka, orang-orang baik kita yang salat berjamaah pun terkena. Itu maksud daripada ayat ini. Nazalamu minkum khassah. Jangan kalian kira bahawa orang-orang yang bala, musibah itu Allah berikan kepada pelaku maksiat itu saja. Tidak, tapi kepada orang-orang yang berada di dekat tempat maksiat itu. Jadi ta'un, orang yang meninggal dalam keadaan ta'un itu termasuk mati dalam keadaan syuhada. Ya. Ada yang mengatakan ta'un ini seperti, dia bisa berpindah nih, seperti COVID-19 kemarin. Ada yang mengatakan penyakit ta'un itu seperti itu katanya. Bahaya, ta'un itu penyakit nih. Makanya ada di daerah di Kabupaten Kampar tuh, kalau udah emosi bercarutnya pakai ta'un ni lah. Ada enggak? Ada orang di sini. Kalau sakit-sakit hati atau tersinggung sedikit, ta'un. Nah, ada. Sama dengan ada di daerah Guansing itu. Kalau dia dah terlampau lama, dah terlalu lama tak berjumpa dengan orang tadi, pas berjumpa dia dengan kawannya, itu langsung bercarut. Ya ampe ang sianu bilo tibo. Nah, ada tuh daerah yang di Guansing itu. Belum pernah. Pergi ke sana, dengarlah. Itu biasa di situ kalau kalimat-kalimat ompek itu biasa situ tuh. Nah, ustaz nak buya pun gitu, kalau kawan tu rindu, nah langsung bercarutnya, ampe buya bilo tibo. Jadi kalau ke situ tu tak usah bawa kawan gitu. Awak aja lah pergi seorang, daripada nyoba carut anu apa kau dekang gitu depan kawan kan lain. Nah, ada satu daerah juga di Kampar itu pakai ta'un itu kalimat apa dia tu? Kalimat ya kalimat emosi, kadang terlampau bahagia gitu. Ta'unnya gitu dia.
Pada taun itu penyakit ini. Mabtun. Kemudian orang yang sakit perut, meninggal dalam keadaan sakit perut, juga dihitung kepada mati syahid. Kemudian orang yang meninggal dalam keadaan tenggelam, gharq, kapal pecah, kapal terbalik, kapal karam, tenggelam, meninggal dunia ni, ya termasuk dia meninggal dalam keadaan syahid. Ini yang versi daripada riwayatnya Imam Malik dalam Muwatta ini. Kemudian yang keempat, wasahibul hadam, orang yang meninggal karena reruntuhan, gempa terjadi, dia ada di dalamnya, terhimpit dia, meninggal dunia, termasuk mati syahid. Termasuk mati syahid. Ya, tapi tengok dulu dia sedang melakukan apa. Kalau sedang minum khamar, sedang berjoget-joget, laki-laki perempuan yang ajnabi, kemudian tadi gempa mati, dia itu bukan mati syahid, itu mati konyol namanya. Tengok dulu dia sedang mengapa ketika ada reruntuhan tu. Kalau ketika dia sedang ya istirahat, sedang rehat, sedang ibadah, ya syahid. Kemudian di ujung, wasyahidun fi sabilillah, dan orang yang meninggal di jalan Allah. Syahid fi sabilillah, orang mukmin berkeinginan agar Allah wafatkan dia dalam keadaan syahid. Ingat apa kata Yahya Sinwar, yang pimpinan Hamas yang baru meninggal ditembak oleh Israel, laknatullahi alaih. Apa katanya? Kami ini hina kalau kami meninggal di atas kasur. Kami ini merasa hina kalau kami meninggal di dalam kamar. Kami ini merasa hina kalau kami meninggal dalam keadaan terbaring. Kami hina kalau kami meninggal dalam keadaan tidur. Tapi kami orang mulia, kami menginginkan mati ketika berhadapan dengan musuh. Oh, jihad fi sabilillah. Jadi orang-orang Hamas itu tak ada istilahnya rehat, apa tidurnya di tempat yang empuk, apa semacam itu tak dia inginkan. Dia khawatir kalau ketika itu dia mati. Menurut mereka itu mati konyol. Menurut mereka yang seperti itu kalau mati pun mati yang tidak ada nilainya. Mereka ingin mati ketika membawa senjata menghadapi musuh. Yahya Sinwar itu dari depan itu tanda beliau tak lari. Kan kata kawan-kawan kita liberal, orang-orang Hamas ini lari juga dia ketika dikejar oleh Israel. Takut juga dia. Enggak, itu buktinya. Yahya Sinwar meninggal dari hadapan. Bahwa betul-betul dari hadapannya. Dari hadapan itu tanda dia masih berusaha untuk melawan musuh ketika dia masih sanggup. Nah, bukan dari belakang, tapi dari depan. Musuh depan, dia pun dari depan. Jadi orang-orang Hamas, kawan-kawan Hamas itu tak ada lagi bagi dia dunia. Dengan makan enaknya di mall, tidur di tempat kasur yang empuk di hotel bintang 5, tak ada bagi dia. Dengan mobil cantik apa segala macam, tak. Dia sudah yakin, saya yakin-yakinnya, dia menginginkan kebahagiaan yang sesungguhnya. Itu anak-anak kecil saja di Gaza itu ketika diwawancarai oleh televisi itu, apa katanya? Mana isyu fi hayatid dunia? Langsung dia bilang, kami tak ingin kehidupan dunia, kami tak ingin mewah-mewah di dunia ini, karena kehidupan kemewahan dunia ini sebentar saja, kata dia. Makanan nikmat di dunia sebentar saja, Pak. Mobil yang cantik, yang mahal di dunia sebentar saja. Rumah yang bagus sebentar saja. Dengan kenikmatan di dunia ini sebentar saja. Tidur di hotel itu sebentar saja, hotel nikmat itu. Makanan yang lezat sebentar saja. Tapi kami menginginkan kebahagiaan yang sesungguhnya abadal abidin, dan itu selama-lamanya. Bagaimana cara mendapatkannya? Jihadu fi sabilillah. Itu anak-anak itu dah didoktrin mereka. Dah disampaikan kepada mereka. Mereka yakin dengan janji Nabi Muhammad. Orang yang meninggal di medan perang, dia akan mati syahid. Orang yang mati syahid akan mendapatkan kenikmatan surga. Baru saja kenikmatan kubur. Belum dengan kenikmatan surga nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yakin mereka. Kita ni kenapa kok takut? Kita ni kenapa kok tidak berani seperti mereka? Ya, kita sudah masuk dunia tu ke dalam hati kita. Kenikmatan makanan tu sudah masuk ke sini. Kenikmatan kita shopping ke mall tu sudah masuk ke sini. Kenikmatan tidur enak di hotel sudah masuk ke sini. Makanya semangat jihad lemah.
Semangat jihad lemah, jangankan untuk jihad menghadapi musuh, datang ke masjid pun juga lemah. Kenapa? Karena dunia tadi sudah masuk ke dalam batin kita. Itu yang berbahaya. Itu yang kajian kemarin itu. Kalau sudah hubbud dunia itu memuncak, maka keras hati. Orang yang keras hati, wa karahiyatal maut, dia akan membenci kematian. Takut dia mati, tak mau dia mati. Kenapa? Ya karena sudah masuk dunia ke sini. Orang yang takut mati akan melambat-lambatkan taubatnya. Orang yang melambatkan taubatnya, dia akan meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Na'udzubillah. Dia akan meninggal tidak membawa iman. Ini. Makanya kalau hubbud dunia wa karahiyatul maut, mencintai dunia itu berakibat kepada benci dengan kematian. Benci dengan kematian akan menunda-nunda taubat. Besoklah, alunnya kemati rasanya itu. Besoklah. Alun sempat taubat, kita sudah meninggal dunia. Nah, itulah yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan tidak membawa iman. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Silakan. Tidak ada. Jadi salat subuh, isya, jangan kita sampai tinggalkan salat itu secara berjamaah. Lakukan. Makanya disebutkan mereka kalau tahu apa yang ada pada salat subuh, apa yang ada pada salat isya, mereka akan mendatangnya walaupun dengan cara merangkak. Merangkak. Jadi merangkak pun dia datang. Kita alhamdulillah nak merangkak datang ke situ. Cuman tadi itulah. Susah untuk membawa orang, mengajak orang untuk solat berjamaah ni payah. Payah. Nah, alhamdulillah ada yang sadar. Alhamdulillah ada yang diingatkan oleh jemaah tabligh, pintu ke pintu, rumah ke rumah. Diingatkan, ayolah Pak, kita solat berjamaah Pak. Ayolah Pak, kita datang ke masjid Pak, umur kita. Tapi dari sekian banyak ni, berapa yang jadi jemaah tabligh? Tak banyak. Maka kalau di situ di pemukiman itu ada beberapa rumah saja jemaah tabligh, nah insya-Allah masjid itu akan penuh. Kenapa? Yang menghidupkan ini adalah orang-orang jemaah tabligh. Dia dijaganya dengan salat subuh berjamaah, dijaga dengan salat isya berjamaah. Jadi ada juga manfaatnya dengan hadirnya jemaah tabligh itu di daerah tempat kita tinggal. Cuma kadang ada juga kawan yang tak mau. Ya, maksudnya difitnah lah, jemaah kompor lah namanya bagai jemaah apalah. Tapi manfaatnya kita tengok luar biasa. Coba tengok masjid-masjid musala-musala yang tertinggal itu. Ada orang yang salat di dalamnya. Coba tengok, biasanya orang yang salat itu jemaah tabligh biasanya. Ya, begitu. Ya. Walaupun kadang dituduh banyak orang-orang awam, orang-orang jahil. Ya, namanya dalam beragama tentu ada orang alim, ada orang awam. Kalau alim saja semuanya orang ni di dunia ni, macam untuk apa gunanya lagi belajar? Nah, makanya setiap masa ada meninggal orang alim, ada lagi orang alim. Awam, orang alim tercerahkan oleh orang awam tercerahkan oleh orang alim dengan ilmunya, dengan hikmahnya dan lain sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Tidak ada. Berarti insya-Allah kita tetap solat subuh, solat isya berjamaah. Mudah-mudahan Allah istiqamahkan dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari bala dan wabah. Allah jauhkan kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.